Di dalam baskom itu ada tangan anak kecil. Bukan tangan boneka, bukan juga tangan mainan, tapi tangan asli. Bahkan masih ada sendal jepitnya di sebelah baskom. Ini bukan cerita horor karangan, ini kisah yang katanya beneran terjadi di tahun 1992 di sebuah desa kecil di Probolinggo, Jawa Timur. Sampai sekarang orang-orang di sana masih pakai nama ini buat nakut-nakutin anak kecil biar pulang sebelum maghrib. Cerita ini udah jadi legenda urban selama puluhan tahun. Jadi beberapa detail di dalamnya kemungkinan udah dibumbui dari mulut ke mulut. Tapi inti ceritanya sendiri tetap dipercaya sebagai kejadian nyata sama warga sekitar. Desa itu namanya Kandang Jati Kulon, desa yang tenang khas pedesaan Jawa Timur. Sawah di kanan kiri, suara azan maghrib yang menggema di musola kecil. Dan rumah-rumah yang saling berdekatan sampai semua orang kenal semua orang. Di situ tinggal sepasang suami istri, Haryanto dan Emi. Mereka punya satu anak sematawayang namanya Faridatul. Orang-orang manggil dia Farida. Farida baru berumur 5 tahun. Anaknya ceria, suka ngaji dan setiap sore dia jalan kaki ke musola bawa mukena kecilnya sendiri. Pulangnya biasa jam 8 malam. Gak jauh dari rumah Farida, ada satu rumah lagi. Rumah yang agak beda dari yang lain. Di situ tinggal seorang kakek tua sendirian. Namanya Sujiwo, tapi semua orang di desa manggil dia dengan nama Mbah Jiwo. Dia bukan kakek kandung Farida, tapi karena udah bertetangga puluhan tahun, Haryanto dan Emi nganggep dia kayak orang tua sendiri. Makanya Farida sering disuruh main ke rumah Mbah Jiwo. Cuma main nemenin katanya. Biar mbah tua itu nggak kesepian. Setiap kali Farida ke sana, Mbah Jiwo selalu nyiapin satu makanan yang jadi favorit Farida. Kerak nasi goreng. Anak kecil dekat sama tetangga tua yang kesepian, kejadian yang mungkin kamu temuin juga di kompleks rumah kamu sendiri. Tapi ada satu hal yang nggak diketahui Haryanto dan Emi soal Mbah Jiwo. 20 tahun sebelumnya, kakak kandung Mbah Jiwo meninggal dunia. Dan sejak hari itu, sesuatu di dalam kepala Mbah Jiwo berubah. Warga sekitar mulai lihat kelakuan aneh. Dia suka nyegat orang yang lewat depan rumahnya. Kadang dia mukul ibu-ibu atau anak perempuan yang kebetulan lewat, tanpa alasan jelas. Saking meresahkannya, warga bahkan pernah nahan dia paksa masuk bak mandi buat nenangin dia. Tapi karena dia cuma nganggep kakek tua yang agak gila, gak ada yang benar-benar waspada. Gak ada yang mikir itu tanda dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam itu kayak biasa, Farida pamit ke orang tuanya buat pergi ngaji. Dia bawa mukena kecilnya, jalan kaki ke musola, kayak yang udah dia lakuin ratusan kali sebelumnya. Cuma bedanya, malam itu jadi terakhir kalinya Haryanto dan Emi lihat anak mereka masih hidup. Jam 8 malam waktu Farida biasanya udah nyampe rumah. Tapi malam itu pintu rumah Haryanto masih kebuka lebar. Emi berdiri di depan. Mata dia nggak lepas dari jalan setapak yang biasa dilewatin anaknya pulang ngaji. Jam setengah 9 Farida belum juga muncul. Emi mulai gelisah. Dia manggil nama anaknya keras ke arah gang-gang kecil di sekitar rumah. Tapi nggak ada jawaban. Jam 9 malam, kepanikan itu udah nggak bisa ditahan lagi. Haryanto lari ke rumah tetangga minta bantuan. Dalam waktu singkat, beberapa warga udah berkumpul di depan rumahnya, bawa senter, bawa obor, siap menyisir desa buat nyari satu anak kecil yang hilang. Mereka mulai dari jalan yang biasa dilewatin Farida ke musola. Tapi nggak ada. Mereka nyari ke rumah-rumah tetangga, nanya satu-satu, tapi nggak ada yang lihat. Kepala desa turun tangan langsung. Dia bagi warga jadi beberapa kelompok menyebar ke penjuru desa. Salah satu titik yang mereka datengin adalah rumah yang letaknya cuma sekitar 15 meter dari rumah Farida sendiri, yaitu rumah Mbah Jiwo. Kepala desa jalan muterin rumah itu lewat sisi belakang. Rumah kelihatan sepi dari luar, pintu depan tertutup rapat. Tapi ada satu hal yang bikin dia berhenti sejenak. Dari dalam rumah terdengar suara musik keras, musik keroncong. Diputer sekencang mungkin, kayak sengaja dipasang buat nutupin suara lain dari dalam.
Kepala desa lanjut jalan ke arah pintu dapur. Di belakang rumah, langkahnya pelan hati-hati. Karena gelap dan dia cuma mengandalkan senter kecil di tangan. Terus kakinya nyenggol sesuatu. Sebuah baskom, ketutup pakai tampah anyaman bambu di atasnya. Baskom itu keguling, tampahnya kegeser dikit. Dia berhenti terus nunduk. Nyorotin senter ke arah baskom itu. Dan di situ, di dalam baskom itu, ada sesuatu yang bikin dia berdiri kaku di tempat. Sebuah tangan mungil, tangan anak kecil. Ada sepasang sandal jepit kecil. Sandal yang persis sama kayak yang dipakai Farida waktu berangkat ngaji sore. Kepala desa nggak sempat mikir panjang. Dia dobrak pintu dapur, maksa masuk ke dalam rumah, sambil suara musik roncong itu masih diputar keras di dalam. Dan begitu dia masuk, apa yang dia lihat di dalam rumah itu bukan lagi sekedar dugaan. Lantai penuh bercak darah di atas meja. Sebuah pisau masih ada noda darah yang belum kering. Kepala desa berdiri di ambang pintu. Dan buat sepersekian detik, dia nggak bisa gerak sama sekali. Dia mulai teriak, manggil warga lain buat masuk. Suaranya nyaring sekali, bercampur sama musik roncong yang masih terus muter di dalam rumah itu. Seolah nggak peduli sama apa yang baru aja ketemu di dapur belakang. Beberapa warga langsung lari ke dalam, termasuk Haryanto dan Emi. Dan begitu mereka lihat isi baskom itu dengan mata kepala sendiri, dunia mereka runtuh di tempat itu. Tapi yang mereka lihat malam itu, di dapur belakang rumah Mbah Jiwo, cuma permukaan dari sesuatu yang lebih mengerikan. Karena begitu warga mulai geledah seisi rumah itu lebih dalam. Apa yang mereka temuin selanjutnya bakal jadi sesuatu yang gak akan pernah bisa mereka lupain seumur hidup. Warga terus geledah rumah itu, satu ruangan ke ruangan lain. Musik roncong itu masih muter terus-terusan, seolah rumah itu punya iramanya sendiri yang gak mau berhenti. Mereka nemuin lebih banyak lagi, bukan cuma satu baskom. Total bagian tubuh yang mereka temuin di rumah itu dipisah-pisah jadi puluhan potongan kecil. Dalam cerita yang beredar di warga sampai sekarang, disebut angka 79 bagian. Di dapur di atas kompor ada bumbu yang udah diracik. Bawang, cabai, rempah-rempah lengkap siap dipakai buat masak. Warga yang lihat itu langsung ngeri. Arah dari semua ini menuju ke mana? Mbah Jiwo sendiri ditemuin duduk di dalam rumah. Dia terlihat sangat tenang. Gak ada raut panik, gak ada usaha kabur. Bahkan gak ada perlawanan sama sekali waktu warga sama polisi yang datang nyusul, nangkep dia di tempat. Sebelum digiring keluar rumah, dia sempat ngomong satu kalimat ke orang-orang di sekitarnya. Katanya, bumbunya udah dia racik. Sayang banget katanya. Dia belum sempat makan. Di kantor polisi, interogasi dimulai. Dan di situ, cerita yang keluar dari mulut Mbah Jiwo bikin semua orang yang denger ikutan diam. Dia jawab setiap pertanyaan dengan tenang. Gak ada nada takut, gak ada nada nyesel. Dia bilang, dia sering dengar bisikan. Bisikan yang katanya dia sendiri gak tahu datangnya dari mana. Bisikan itu nyuruh dia buat makan daging manusia. Alasannya biar dia awet muda. Ceritanya gini. Farida pulang ngaji kayak biasa. Mbah Jiwo manggil dia ngajak main ke rumahnya. Farida yang udah kenal deket sama Mbah Jiwo nurut aja tanpa curiga sedikit pun. Di dalam rumah, Mbah Jiwo ngasih dia kerak nasi goreng. Makanan favoritnya, kayak yang udah biasa dia lakuin. Sambil nunggu Farida rebahan di lantai. Dan di momen itu, saat anak kecil itu lagi gak waspada sama sekali, Mbah Jiwo ngambil pisau. Yang terjadi setelahnya adalah sesuatu yang gak bakal pernah bisa diterima akal sehat siapapun. Seorang kakek tua yang selama ini dianggap keluarga sendiri ngelakuin hal yang bahkan gak pantas dibayangin ke musuh sekalipun. Musik roncong yang sekeras itu ternyata bukan kebetulan. Itu sengaja diputar supaya suara dari dalam rumah gak kedengeran keluar. Polisi lanjut nanya, coba cari motif yang lebih jelas. Tapi semua jawaban yang keluar dari Mbah Jiwo selalu balik ke hal yang sama. Bisikan itu, suara yang katanya cuma dia yang bisa dengar. Di titik ini, penyidik mulai sadar. Mereka nggak lagi berhadapan sama pelaku kriminal biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih rumit di balik kejadian ini.
Sesuatu yang bakal nentuin gimana kasus ini bakal berakhir. Dan jawaban itu ternyata bakal ninggalin luka lain buat keluarga Farida. Luka yang bahkan lebih dalam dari kehilangan itu sendiri. Proses hukum jalan terus. Penyidik ngumpulin semua keterangan, semua bukti dari rumah itu. Semua pengakuan yang keluar dari mulut Mbah Jiwo sendiri. Tapi ada satu hal yang bikin arah kasus ini berubah drastis. Polisi yang nanganin kasus ini waktu itu ngasih pernyataan ke publik. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, dia bilang ada dugaan kuat kalau Mbah Jiwo mengalami gangguan jiwa. Bukan cuma dugaan sesaat, warga sekitar udah lama tahu sejak 20 tahun sebelumnya. Sejak kakak kandungnya meninggal, ada sesuatu yang berubah di kepala Mbah Jiwo. Kelakuan aneh, kekerasan random ke orang yang lewat. Semua itu udah jadi pola lama sebelum malam kejadian itu. Karena status itu, jalur hukum yang biasa buat kasus pembunuhan gak bisa diterapin sepenuhnya ke Mbah Jiwo. Dia gak dijebloskan ke penjara, dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Buat sebagian orang ini keputusan yang bisa diterima secara hukum. Tapi buat Haryanto dan Emi, orang tua Farida, ini adalah pukulan kedua yang datang setelah kehilangan anak mereka. Orang yang ngambil nyawa anak semata wayang mereka dengan cara paling kejam yang bisa dibayangin, gak pernah ngerasain jeruji besi. Dalam salah satu kesaksian yang beredar, Haryanto sempat ngomong satu kalimat yang sampai sekarang masih diingat banyak orang yang dengar kisah ini. Dia bilang anaknya boleh aja meninggal. Itu udah takdir yang harus diterima siapapun sebagai orang tua. Tapi bukan dengan cara kayak gitu. Setelah kejadian itu, Haryanto dan Emi katanya sempat lama gak nafsu makan. Setiap kali mereka coba makan, bayangan potongan tubuh anak mereka yang mau dimasak jadi gulai selalu balik ke kepala mereka. Luka itu gak ada obatnya. Rumah Mbah Jiwo setelah kejadian itu ditinggalin. Gak ada yang berani tinggal di situ lagi. Dan pelan-pelan cerita soal apa yang terjadi malam itu mulai nyebar dari satu warga ke warga lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sampai sekarang, nama itu nggak lagi cuma jadi kasus kriminal biasa. Nama itu berubah jadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dipakai orang tua di desa itu buat satu tujuan tertentu. Dan tujuan itu yang bakal membawa kita ke bagian terakhir dari cerita ini. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, desa Kandang Jati Kulon nggak pernah benar-benar sama lagi. Rumah tempat Mbah Jiwo tinggal sampai sekarang masih ada, tapi nggak ada yang mau ngelewatin situ sendirian pas malam hari. Nama Mbah Jiwo yang dulunya cuma nama seorang kakek tua kesepian, sekarang jadi sesuatu yang beda. Orang tua di desa itu, sampai generasi sekarang masih pakai nama itu buat satu hal. Nakutin anak-anak mereka biar pulang sebelum maghrib. Mereka bilang, kalau kamu nggak mau pulang sebelum maghrib, nanti diculik sama Mbah Jiwo. Kalimat itu diucapin ke anak-anak yang bahkan gak lahir waktu kejadian itu. Anak-anak yang cuma tahu nama itu dari cerita orang tua mereka, tanpa mereka tahu detail sebenarnya dari apa yang terjadi malam itu. Sampai sekarang gak ada yang benar-benar tahu di mana Mbah Jiwo berada. Apa dia masih ada di rumah sakit jiwa itu? Apa dia udah meninggal? Apa dia pernah keluar dan kembali ke masyarakat dengan identitas yang beda? Gak ada catatan resmi yang jelas soal itu. Yang tersisa cuma cerita yang diulang dari mulut ke mulut, dari satu rumah ke rumah lain, sampai detailnya. Makin lama makin susah dibedain, mana yang benar-benar kejadian, dan mana yang udah nambah seiring waktu. Tapi satu hal yang orang-orang di desa itu tetap percaya sampai sekarang. Bahkan malam itu, di rumah kecil di pinggir desa, ada sesuatu yang benar-benar terjadi, sesuatu yang bahkan ditulis rapi di catatan warga. Diingatan Haryanto dan Emi yang gak pernah benar-benar sembuh. Dan kalau kamu kebetulan lagi jalan sendirian, di desa itu pas maghrib udah lewat, terus dari kejauhan kamu dengar suara musik roncong yang diputar keras dari sebuah rumah kosong yang katanya udah lama gak dihuni siapa-siapa. Mending kamu jangan mencari tahu dari mana suara itu datang. Karena sampai hari ini gak ada yang tahu pasti apa musik itu cuma kenangan yang nempel di tempat itu, atau ada sesuatu di dalam rumah itu yang masih nyalain musiknya sendiri.